Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah Statistik Bisnis 1 untuk Prodi Manajemen Universitas Muria Kudus. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengenalan statistik atau overview statistik yang disusun oleh saya, Elin Ningkaratri, SEM. Jadi teman-teman harus memahami tentang pengertian apa itu statistik. Nah, di sini kita bisa membedakan apa antara statistika dengan statistik. Kalau statistika berarti ilmu mengumpulkan, menata, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini berupa angka-angka. Tapi kalau statistik, di sini merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun. Lebih dari satu angka, kemudian dikelompokkan dan ditabulasi atau diolah gitu ya, sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi bedanya kalau statistika itu ilmunya, di mana nanti untuk mengambil keputusan gitu ya, menyelesaikan keputusan dan dikumpulkan berupa angka. Tapi kalau statistik ini berarti suatu kumpulan angka yang kemudian dikelompokkan dan diolah, ditabulasi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, ada jenis-jenis statistik berdasarkan tujuannya. Yang pertama menurut statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik induktif atau inferensial. Dimana kalau statistik deskriptif berarti digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data. Jadi kita menggambarkan, mendeskripsikan data itu disebut dengan statistik deskriptif. Tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, dan hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja. Jadi berarti kita ngolah aja, itu namanya statistik deskriptif. Bentuk statistik ini biasanya tabel, grafik, diagram, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu jenis yang kedua, itu ada statistik induktif atau inferensial, di mana di sini berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap populasi. Jadi di sini kita memanfaatkan sampel untuk mengambil simpulan terhadap populasi yang ada. Di sini biasanya harus dianalisis, generalisasi, terus menggunakan hipotesis juga. Jadi sudah terlihat ya bedanya jenisnya antara deskriptif dengan induktif. Simpelnya kalau deskriptif itu cuma nyediain tabel data, dia nggak dianalisis, dia nggak digeneralisasi, dan dia tidak memberikan hipotesis. Tapi kalau induktif itu dia harus dianalisis, harus dihipotesisin, dan digeneralisasi seperti itu. Nah, di sini ada materi jenis-jenis statistik berdasarkan tujuannya. Yang tadi ya, kalau berdasarkan tujuannya itu materinya ada apa aja. Kalau deskriptif itu misalnya kita harus penyajian data, kita harus punya data statistiknya dulu, ukuran pemusatan, lalu ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala, dan ramalan. Tapi kalau induktif berarti kita melihat dari probabilitas dan teori keputusan, pakai metode sampling, ada teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Lalu, nah teman-teman tadi sudah paham ya apa itu statistik. Kita lanjut ke data. Data itu apa, Bu? Nah ini, kita bisa membedakan antara datum dan data. Datum merupakan catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum-datum yang telah terkumpul disebut dengan data. Jadi misalnya adanya keterangan informasi yang diolah atau mesti diperoleh untuk sebuah penelitian, nah itu disebut dengan data. Dari data kita bisa melihat data itu merupakan himpunan nilai atau variat atau datum, bisa juga informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Jadi kalau datum itu catatan keterangan, setelah itu jadi data. Nah dari data itu kumpulan-kumpulan dari si datum, sehingga nanti bisa diobservasi untuk menyelesaikan si objek itu. Nah, ini syarat data yang baik ada apa aja, Bu? Syarat data yang baik jelas objektif ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namanya data yang sudah saya sampaikan, data itu real, nyata, jadi harus sesuai dengan keadaan nyatanya gitu. Terus yang kedua ada representatif.
Data harus mewakili, jadi dengan adanya data kita harus terwakilkan, oh yang saya ambil objeknya tuh ini, dengan adanya data berarti harus terwakilkan dengan penyampaian hasil dari si data itu. Up to date, ini udah jelas, nggak mungkin kita tahun 2022 tapi kita menggunakan data tahun 90 gitu ya, atau tahun 95 atau tahun 80 gitu kan nggak mungkin, mesti kita data itu up to date, paling nggak kita menggunakan untuk penelitian itu 5 tahun terakhir, seperti itu. Kesalahan sampling kecil, jadi dengan adanya data, kita harus mencari data yang kemungkinan kesalahannya itu kecil ya teman-teman, terus tepat waktu dan relevan, jadi harus relevan. Kalau kita cari data PDB, atau kita cari data GDP, gross itu kita cari pendapatan, masa itu harus relevan gitu ya. Penelitian kita tentang pendapatan bruto yang kita cari juga PDB gitu ya, atau GDP. Tapi jangan kita lagi mencari ekspor kopi, tapi kita malah nggak nyari data tentang kopi, tapi malah nyari data tentang cengkeh. Kan itu tidak relevan gitu ya. Itu merupakan syarat data yang baik. Lanjut, ada ikhtisar pembagian data, di mana ini ada data berdasarkan sifat. Sifat itu kualitatif dan kuantitatif. Ini nanti kita bahas. Sumbernya juga ada internal dan eksternal, kita nanti juga bahas. Dan cara memperolehnya bisa dari primer dan sekunder, terus nanti kita juga ini akan bahas. Dan ada waktu pengumpulan berdasarkan time series dan cross section. Yang pertama, tadi ya, pembagian berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini teman-teman harus paham ya, nanti karena skripsi biasanya pakai data kuantitatif atau kualitatif nih dari penguji. Nah, ini teman-teman harus paham. Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, jadi real ya. Kuantitatif itu biasanya anak keuangan gitu. Nah, ini anak-anak keuangan biasanya pakainya data kuantitatif. Tapi kalau anak-anak kayak SDM, pemasaran, itu biasanya pakainya kualitatif atau kategorikal. Tapi kalau kuantitatif misalkan harga daging sapi per kilogram yaitu 150.000. Jadi dalam bentuk angka ya, teman-teman. Tapi kalau data kualitatif di sini tidak berbentuk angka atau non numeris. Dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Contoh produksi padi meningkat. Jadi kayak misalkan ini biasanya di manajemen SDM, manajemen pemasaran itu kualitatif ya. Jadi kita melihat cara penjualan padi yang meningkat gitu, misalkan penjualan baju yang meningkat pada Shopee. Nah, itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif dia melihat dengan real angka gitu ya. Jadi peningkatan penjualan Shopee menurut data keuangan sebesar 1 juta misalkan kayak gitu. Nah, itu real kuantitatif gitu ya. Nah, ini kalau pembagian data menurut sifatnya, teman-teman. Ada discrete atau continuous atau continue. Kalau discrete dia bilangannya bulat. Tapi kalau continue bisa bilangan berapapun. Terus discrete yaitu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Sedangkan kalau yang continue dia data statistik yang angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung atau bisa juga pecahan. Contohnya misalkan ya, ada jumlah orang nih di bis, ada 20, 25, 30, 35 gitu ya. Terus ada juga jumlah telur di keranjang, bisa 10, 15, dan seterusnya. Bisa juga data jumlah buku perpustakaan, dia 50, 125, 350, 275, dan seterusnya. Tapi, kalau continue itu misalkan berat badan teman-teman nih, teman-teman nimbang pada timbangan digital. Itu kan tentu tulisannya koma-koma ya, 40,3, 40,9. Nah, itu disebut dengan continue. Terus suhu badan itu juga teman-teman pakai termometer nih, ternyata panas gitu ya, 38,5. Wah, itu namanya disebut dengan data continue. Kalau discrete dia tidak ada pecahan. Simpelnya itu teman-teman kalau untuk pembagian data menurut sifatnya. Lanjut, pembagian data menurut sumbernya ada internal dan eksternal. Kalau internal yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Jadi data penjualan perusahaan gitu. Nah, ini internal karena berasal dari dalam gitu ya, intinya berasal dari si organisasi atau kelompok itu sendiri.
Tapi kalau data eksternal berarti data yang bersumber dari luar organisasi atau kelompok. Jadi, contohnya data daya beli konsumen dari BPS. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini kalau internal bersumber dari perusahaan gitu ya. Misalkan teman-teman, skripsi nih mau ngambil, PTA gitu. Nah, teman-teman harus minta datanya itu ke keuangan PTA. Nah, itu disebut dengan internal. Tapi ketika teman-teman pingin, bikin skripsi itu, tentang saham. Nah, kalau tentang saham berarti diambil dari mana? Dari, pasar modal ya. Pasar modal itu kan dari KC. Nah, itu nanti bisa diambil dari situ. Nah, itu disebut dengan data eksternal, bisa diambil dari web. Nah, itu disebut dengan data dari eksternal, kayak gitu. Itu menurut sumbernya. Lalu pembagian data menurut cara memperoleh. Ada dua, ada primer, ada sekunder. Kalau berdasarkan cara memperoleh data primer, berarti disebut dengan wawancara langsung, seperti itu ya. Data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Jadi misalkan nanti nih teman-teman skripsi ngambil pemasaran atau SDM gitu ya, operasional itu biasanya primer, datanya wawancara langsung. Jadi teman-teman langsung terjun ketemu manajernya gitu, disebut dengan data primer. Jadi kalau misalkan nanti pas skripsi ditanyain, datanya primer apa sekunder nih, cara dapatnya gimana memperolehnya. Nah, teman-teman ingat nggak ngambilnya apakah wawancara langsung, apa pakai kuesioner, nah itu disebut dengan data primer. Tapi kalau sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Jadi, teman-teman di sini misalkan orang-orang keuangan ya, manajemen keuangan ngambil data itu sekunder. Kayak tadi yang saya bilang, dia butuh ekspor data ekspor kopi, dia bisa ngambil pada Kementerian Perdagangan. Terus dia butuh data uang beredar gitu. Nah, itu dia diambil dari web BI seperti itu. Nah, itu data sekunder. Biasanya lebih pasti gitu ya. Nah, kalau untuk pembagian data menurut waktu pengumpulan nih, teman-teman yang tadi saya sudah bilang ada cross section dan time series. Kalau cross section berarti yaitu data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tertentu. Jadi kalau cross section misalkan hasil sensus penduduk tahun 2019 di Indonesia, data pengangguran gitu. Jadi dalam periode tertentu. Misalkan teman-teman mau melakukan penelitian, penelitiannya itu cuma mengambil tahun 2022 untuk hasil sensus atau hasil ekspor kopi 2022. Nah, ini disebut dengan cross section. Kalau time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat pembahasan yang terjadi. Jadi time series itu misalkan teman-teman skripsi mencari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi selama tahun 2020 sampai 2025 misalkan gitu ya. Itu berarti data produksi pada selama 5 tahun kayak gitu. Jadi sudah jelas ya kalau cross section itu hanya tertuju pada tahun tertentu, periode tertentu, tapi kalau time series itu panjang. Terserah mau 5 tahun, 10 tahun, yang penting itu data yang membutuhkan waktu ke waktu gitu. Nah, ini ada jenis statistik berdasarkan kebutuhan datanya. Ada statistik non-parametrik atau juga statistik parametrik. Kalau non-parametrik, di mana membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Tapi kalau yang parametrik, dia kuantitatif tadi ya, pakai interval atau rasio. Terus merupakan statistik bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak, data apa adanya. Jadi pakai binomial test, chi-square test, median test, Beckman test. Ini nanti teman-teman bisa belajar di SPSS, bisa juga belajar di Ifuse gitu ya. Terus ini juga kalau parametrik, dia di sini data itu menyebar normal atau tidak. Syaratnya distribusi data harus normal. Jadi kalau ini, kalau non parametrik bisa normal bisa enggak, tapi kalau parametrik harus normal. Contohnya pakai uji Z, uji T, korelasi Pearson, perancangan percobaan, ANOVA ini juga sama. Nanti teman-teman bisa diolah dengan SPSS atau Ifuse gitu. Nah, ada 4 tingkatan variabel skala pengukuran utama, teman-teman. Di sini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tadi sudah teman-teman tahu ya, nominal dan ordinal itu berarti dia non-parametrik.
Tapi kalau yang interval dan rasio berarti dia parametrik gitu. Nah, kalau yang nominal, angka yang berfungsi untuk membedakan sebagai lambang atau simbol data yang diperoleh dengan cara kategorisasi dan atau klasifikasi. Jadi cirinya posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi kayak misalkan ada gender, laki-laki, perempuan, terus pakainya option, yes or no, agama Islam, Kristen, kayak gitu. Itu nominal, dia tidak bisa pakai rumus matematika. Tapi kalau ordinal atau urutan, data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan atau urutan data. Jadi cirinya posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Sama ya, kalau ini nominal datanya setara, tapi kalau ordinal datanya tidak setara. Tapi sama-sama tidak bisa dioperasikan pada matematika. Jadi misalkan kita melihat tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan, puas, tidak, sangat tidak puas gitu. Nilai mata kuliah A, B, C, nah itu ordinal. Terus kalau interval, data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Jadi kumpulan antara nominal dan ordinal serta angka yang menunjukkan jarak sama tetapi tidak mempunyai nilai nol yang mutlak. Tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Jadi kayak skala termometer itu kan sudah ada nominalnya, terus nggak ada kategori sih ini panas atau enggak gitu, nggak ada ya. Terus tapi bisa juga dilakukan operasi matematika. Kalau rasio, yaitu angka selain menunjukkan sebagai nominal. Jadi dia nggak selain nominal, ordinal, dan interval, jaraknya dia sama ya dengan interval dan mempunyai nilai nol mutlak. Kalau misalnya interval tidak mempunyai nilai nol mutlak, tapi kalau rasio mempunyai nilai nol mutlak. Kayak panjang dan volume. Panjang itu bisa nol, volume juga bisa. Nah ini disebut dengan rasio. Lalu populasi dan sampel, di sini nanti teman-teman kalau skripsi juga harus tahu populasi itu apa ya Bu, sampel itu apa ya Bu. Nah ini populasi di sini kumpulan dari seluruh elemen sejenis tapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Jadi kayak misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, nah itu populasi karena di dalamnya itu banyak karakteristik. Ada manajemen, akuntansi, ada MM gitu ya. Nah, terus kalau sampel bagian dari populasi, jadi lebih kecil lagi ya teman-teman. Dari populasi lebih kecil lagi yaitu sampel. Sampel harus representatif sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi kayak misalkan dari populasi ini mahasiswa FEB banyak banget ya. Nah, itu kita ambil sampel, oh prodi manajemen, oh BEM manajemen, misalnya itu disebut dengan sampel. Lalu ada metode pengumpulan data, teman-teman bisa diambil dari sensus dan sampling. Kalau sensus berarti cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Jadi benar-benar dilihat detailnya. Tapi kalau sampling, cara pengumpulan data apabila yang diselidiki hanya elemen sampel dari suatu populasi. Jadi kalau sampling digunakan ketika teman-teman pakai sampel tadi. Tapi kalau sensus berarti dilihat ketika teman-teman menggunakan populasi. Nah, itu metode pengumpulan datanya. Jadi kalau populasi pakainya sensus, tapi kalau sampel pakainya sampling. Gitu. Nah, metode penyajian data, teman-teman ada tabel, ada grafik. Ini mungkin sudah pada familiar ya dengan metode penyajian data. Mungkin di SMA sudah dipelajarin. Ada tabel berarti kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Teman-teman bisa lihat di sini Coca-Cola dari 17, 18, 19, dari 10 naik 20, 19 dia turun 7. Nah, terus ini Sprite, terus Fanta. Nah, ini disebut dengan contoh tabel penjualan ya. Tapi kalau grafik, gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka yang biasanya berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat. Jadi dari tabel ini bisa dibuat grafik. Nah, itu kumpulan data angka ini. Ini ya, teman-teman, grafiknya. Misalkan contoh grafik ini teman-teman mungkin sudah tahu, ini disebut pie chart. Ini dalam bentuk persentase. Terus grafik garis atau line chart di sini atau juga bisa grafik batang bar chart gitu. Jadi dimasukinnya dalam bentuk tabel, nanti muncullah grafik seperti ini. Ini bisa ditulis manual sama teman-teman atau juga bisa menggunakan Excel gitu. Ini muncul nanti sendiri. Oke, thank you. Terima kasih untuk partisipasinya dalam menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat video yang sudah saya share.
nanti teman-teman bisa baca lagi buku yang sudah saya beritahu atau bisa cari dari jurnal-jurnal yang ada. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.